Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Rabu ya, 12 Juni 2024 IHSG yang dalam posisi turun ya, turun 0,8 tipis lah turunnya. Ya, oke. Nah, sekarang gue pengen bahas soal obligasi ya, surat utang gitu ya, yang akan diterbitkan oleh BMTR gitu ya. Nah, ini gue akan bicara surat utang ini secara umum ya. Kalau misalnya perusahaan yang kita pegang tiba-tiba ada berita menerbitkan surat utang gitu ya, apakah kita harus antusias atau bagaimana gitu loh ya. Semoga video ini menjawab ya pertanyaan lu. Sebelum gue masuk ke topiknya BMTR yang terbitkan surat utang gitu ya. Gue bicara dulu ya, perusahaan tuh punya tiga cara kalau mau kekurangan dana, mau nyari dana ya. Pertama, dia bisa pinjam ke bank. Ya lo harus paham logikanya dulu ya, Jun. Pinjam ke bank, kalau nggak salah sekarang yang gua tahu ya, ini koreksi kalau gue salah, sekarang bunga di bank tuh sekitar 9 sampai 11% ya kalau pinjaman gini. Bunga ya, jadi kalau misalnya lu pinjam 100 miliar ke bank sebuah perusahaan, dia harus balikin 110 miliar kalau setahun, kalau misalnya jangkanya setahun gitu ya. Opsi pertama. Nah, opsi pertama ini bunganya tinggi. Ya, bunganya tinggi ya. Belum tentu juga pasti diloloskan oleh bank. Belum tentu bank kan lihat lihat prospeknya, lu minjem nih buat apa, takutnya nggak balik, bisa ditolak ya, bisa ditolak ya. Nah, jika opsi ini tertutup oleh si bank, si perusahaan itu, dia pasti akan pakai opsi kedua, terbitin obligasi ya, atau surat utangnya dia sendiri. Biasanya dia akan janjikan bunga itu di atas bunga obligasi negara ya. Biasanya kalau obligasi negara bunganya 6% gitu ya, dia pasti akan janjikan 8% ya. Yang penting di bawah bunga bank ya. Ya, mungkin kalau mungkin bisa sama, bisa 10 ya, bisa aja. Ya. Keuntungannya apa? Dia potensi dia dapat pinjaman lebih gampang daripada dia pinjam ke bank ya, dengan bunga yang relatif bisa dibilang lebih kecil ya. Jadi dia bisa pinjam kepada ya orang-orang siapa aja yang mau beli surat utangnya dia akan janjikan return 8 sampai 10%. Nah, atau mungkin kadang-kadang lebih 11 bisa jadi aja ya. Ya intinya keuntungan kedua lebih gampang aja cairnya daripada yang pertama gitu ya. Terus opsi terakhir ketiga ya, ini ya, opsi ini hanya berlaku di perusahaan terbuka ya, TBK yang ada sahamnya, sahamnya diperjualkan di BEI ya, dia bisa right issue atau private placement, di mana dia mencetak lembar saham baru untuk dijual pada publik ya, publik membeli ya, dan ini keuntungan nomor tiga ini, dia nggak perlu bayar, nggak perlu ganti perusahaan, itu enaknya tiga ya. Makanya right issue dan private placement selalu jadi sering disalahgunakan oleh oknum perusahaan tertentu untuk mendapatkan dana gratisan gitu loh ya, sedangkan dia sendiri nggak bayar dividen gitu kan, nggak ada kewajiban dia bayar dividen, sehingga jadi abuse peraturan ini, di abuse bisa cara abuse. Nah, peraturan yang kedua ini yang mau kita bahas bisa juga di abuse, John ya. Jadi ini yang kita mau bahas ke arah kedua ini ya. Ini yang kedua ini bisa juga di abuse, disalahgunakan, dimanfaatkan ya. Jadi tujuan video gue ini untuk mengedukasi aja supaya lo tahu gitu loh ya. Dan gue tidak bilang apakah BMTR nanti akan melakukan itu, gue nggak mau bilang itu, lo simpulkan sendiri gitu loh ya. Jadi kita bisa, oke, intinya dari satu dua tiga ini lu tahu sesuatu. Intinya kalau orang udah, perusahaan mau pinjam bank, lu samain aja kayak orang sih, mirip lah. Kalau dia udah mulai pinjam berarti satu, kemungkinannya dua. Satu, dia kesulitan uang, ya, pasti. Kurang uang, kesulitan uang itu pasti. Kedua, mungkin dia melihat sebuah prospek bisnis yang menjanjikan, tapi lagi nggak ada duitnya.
nggak ada. Nah, akhirnya dia coba ambil resiko. Ini prospek menjanjikan banget nih. Coba ambil resiko ngutang, entah dia ngutang ke bank atau dia terbitin obligasi atau terbitin ketiga right issue. Nah, jadi antara dua ini aja, John. Ya, tapi intinya mau opsi satu dan dua sama-sama intinya dia kurang uang. Ya, ya apakah kurang uangnya karena memang dia mau bangkrut atau yang tipe kedua nggak tahu? Ya nggak tahu ya makanya karena nggak tahu, karena kita nggak tahu, lu harus hati-hati. Ya, intinya saat baik opsi satu dan dua ini intinya sama, dia kekurangan uang. Kalau lu perusahaan kaya ngapain gue pinjem uang kan gitu. Lu logikanya gitu dulu John, lu harus logikanya gitu dulu. Kalau gue kaya, ngapain gue pinjem uang? Kalau duit gue ada, gue mau dana ada ekspansi nih, gue ada duitnya. Kenapa gue harus ngutang? Itu dipikir dulu. Jadi logika kita sebagai investor tuh harus kritis. Jadi ketika lo melihat sebuah perusahaan lo yang saham yang lagi lo pegang menerbitkan surat utang gitu ya, ya lo harus di tingkat curiga sebesar besarnya gitu. Ya, ya intinya dia kesulitan uang atau kurang uang. Nanti gua kasih tahu ada abuse ngebiusnya itu gimana gitu loh ya. Nah kalau kita bicara di kasusnya BMTR, ya tujuan dia menerbitkan surat utang ini adalah untuk bayar lunasin utang lagi ya. Lu bayangin ya. Dia terbitkan surat utang untuk lunasin utang lagi. Utang dari mana tujuannya? Itu utang dari penerbitan surat utang sebelumnya ya. Jadi lu bisa bilang nih ya, nih ya. Hmm, nah seluruh dana ini akan digunakan untuk pelunasan obligasi yang dulu dia terbitkan di tahun 2017. Ada jatuh tempo nih, ada jatuh tempo, dia harus bayar ya. Tapi dia bayarnya gimana? Dengan cara menerbitkan surat utang baru ya. Yang 2017, terus dia nanti akan pakai buat melunasi di obligasi tahun 2021 ya enggak? Ya. Terus dia akan pakai lunasin lagi yang tahun 2017 lagi ya dan juga yang tahun 2023 yang tahun lalu ya dia juga terbitkan ya. Jadi dia menerbitkan obligasi ini untuk bayar utangnya dia yang lalu, tahun lalu. Gali lubang tutup lubang. Gue tanya sama lu ya, lu pakai logik menggunakan logika John ya coba. Lu di dunia nyata aja, lu kalau ketemu orang dia habis pinjol sana nggak bisa bayar, udah jatuh tempo, terus dia tambalnya pakai pinjol lagi. Menurut lo, nih orang bentar lagi bangkrut nggak? Gue nanya nih sama lu nih, ya, dia ngutang pinjol A atau mungkin dia cicil apa om kredit atau apa, dia nggak bisa bayar, dia udah jatuh tempo. Cara dia bayar dia minjem pinjol lagi, terus nggak bisa bayar lagi pinjem pinjol lagi. Menurut lo orang ini lagi kondisi keuangannya lagi sangat kaya atau mau bangkrut? Ya, gue yakin lo pasti yang kedua nih orang mau bangkrut. Ya, jadi lo logika harus arah ke sana, John. Ya, harus harus waras lah menganalisa sesuatu. Logikanya kalau memang seseorang itu banyak duit ya, mungkin kan kadang ada orang yang mungkin ngutang cuman buat mau biar nggak ganggu cash flow-nya ya. Dia tidak akan bayar dengan utang. Dia akan bayar. Misalnya dia ngeredit apa? Eh ngeredit TV gitu ya. Mungkin pakai home credit atau pakai Shopee Pay later atau GoPay later gitu ya. Misalnya dia beli TV terus rank 2 juta gitu kan. Misalnya nih, dia beli TV rank 2 juta. Cicilan per bulannya setahu gua ya. Setahu gua sekitar kalau lo ambil 12 bulan kalau nggak salah 180.000 lah. Ya. Nah, lu cek kalau dia bayar 180.000 pakai gajinya dia, berarti ini aman orang ini masih dalam kondisi aman. Dia masih bisa tackle utangnya, ya. Masih bisa pakai pendapatan kerjaannya dia ya. Berarti ini orang masih oke keuangannya. Tapi kalau lo lihat dia biar 180.000 aja, dia masih dia cara dia bayar aja dia pinjam ke tetangga lah, pinjam saudara lo, John bagi dulu 100 John, gue ganti besok ya. Atau dia minjem pinjol lagi, berarti lo tahu nih orang mau bangkrut. Nah itu aja sih John. Ya. Nah sekarang gue simpulkan lagi ke lo. Ya kalau terus menerus di BMTR ini modelnya begitu ya lo simpulkan sendiri apakah
Itu termasuk cerah atau enggak prospeknya silakan. Gue nggak mau bilang John. Jadi gue ngajak lu berpikir gitu. Ngajak lu berpikir. Nah, terus tapi gue mau ke tahap terakhirnya. Gue nggak bicara BMTR ini secara umum ya. Jadi lu harus paham abuse-nya itu gimana. Nge-abuse obligasi ini gimana gitu loh. Obligasi John, ketika misalnya suatu perusahaan gagal bayar obligasinya dia ya. Sering terjadi dia nanti bayarnya pakai saham. Nah, lu hati-hati ya. Jadi cara ngebiusnya adalah dia nanti bayarnya pakai saham. Hutangnya dikonversi jadi saham. Ya. Otomatis kalau hutang dikonversi jadi saham, saham beredar jadi lebih banyak, ya. Otomatis kalau saham beredar jadi lebih banyak, lo pemegang saham lama rugi apa untung? Rugi gitu loh ya, rugi, udah jelas. Udah jelas ya. Terus untuk yang investor obligasinya ini, kalau utangnya jadiin saham dia rugi nggak? Ya logikanya kalau memang sahamnya bagus kan nggak apa-apa ya. Tapi masalah yang sering terjadi di abuse-nya adalah kan karena saham lu sampah gitu kan, sahamnya sampah. Mau dijadikan saham juga nggak guna. Paling terjun juga ke Gocap atau ke RP1 jadi nggak ada harganya. Ya jadi modus ini sering dipakai memang pengendali nakal biasanya. Ya jadi lu harus paham nih John. Jadi jangan polos-polos banget ya. Ini ngebius nomor 2. Kalau nomor 3 gue udah sering bahas ya cara ngebiusnya gimana ya, gampang banget lah. Yang nomor 3 lu gue yakin lu udah paham. Ini yang nomor 2 cara abuse di sini. Nah, hutangnya dikonversi jadi saham. Otomatis lu yang pemegang saham lama ya jadi kocak gitu loh. Lembar sahamnya jadi banyak ya. Pilih lu jadi turun, harga saham pasti jatuh kan? Jatuh. Udah nggak bagi dividen, harga saham jatuh lagi ya nggak? Nangis nggak lu? Nangis. Nah itu John. Jadi hati-hati. Ya, gue nggak bicara BMTR ya, masuk ini gue secara umum ya. Perusahaan apa aja kalau lu lihat lagi dia udah mulai nerbitin obligasi, lu udah mulai pertimbangkan dengan keras, dengan hati-hati, karena dia harus bayar bunga, John. Misalnya BMTR kan dia ngincer dana 1,3 triliun. Ya. Bunganya itu ini dia ada bunganya 8%, John. Kalau lu baca berita ini dia ada bunganya. Ya 8 sampai 10% lah ya. Oh, gue lupa nih ini nih. Ada yang 11%, dia kasih tenor 5 tahun. Dia harus bayar, John. 8% ini bunganya setahun lah ya. Setahun. Ada yang 5 tahun nih, 11% ya. Ya bayangin aja kalau setahunnya 8, dia ambil bunga 8% aja kan. 1.300 kali 8. Ya 9 lah, itu kayaknya udah 9 sih itu ya. Ya berarti kan bunganya dia kan 117 miliar dong ya dalam 12 bulan misalnya ya. Misalnya. Jadi kan totalnya jadi 1.417. Yang harus dia bayar 1.417 triliun. Dan harus dibagi 12, berarti per bulan dia harus bayar 118 miliar ya. Menurut lo, gue lihat laporan keuangannya BMTR ya. Per bulan 118 miliar, gue rasa cukup berat. Gue rasa cukup berat gitu ya. Dia harus bayar. Dengan keuangan yang sekarang, laporan keuangannya gue rasa. Ya. Jadi dulu udah mulai harus kritis. Ya. Pernah nggak grup ini melakukan konversi ke saham? Pernah, John. Pernah. Ya, lu lihat di BHIT kalau nggak salah konversi utang jadi saham. Pernah. Jadi lu jangan bilang nggak pernah. Nah, pernah tuh dulu yang terjadi di BHIT. Jadi utang sebesar 3 triliun dari obligasi itu ya. Ya. Wah, investor obligasi MNC mau tukar utang ya. Jadi 3 triliun jadi saham ya. Bisa. Kalau udah terjadi begini yang rugi lo pemegang saham pertama. Sebenarnya investor obligasinya juga rugi sebenarnya mah kalau menurut gua juga rugi ya, buat apa lo dapat saham yang nggak bagi dividen kan gitu. Betul nggak? Buat apa? Ya kalau ditukar jadi saham BRI ya mungkin atau Mandiri atau apa ya mungkin senang kita kan ditukarnya sahamnya sendiri nggak bagi dividen ya untungnya apa gitu kan. Sebenarnya menurut gua sama-sama rugi gitu loh.
Coba ini kan tahun 2020 saham BHIT jadi berapa tuh? Dulu tahun 2020 ya kita lihat. Sekarang saham BHIT tuh cuman di oh ya kan nggak P22 tuh. Ini gue malah baru lihat nih. Coba tahun 2020 waktu itu nih saham masih di harga 70 ya, 670. Nah, ya sekitar di sini ya, 70 50 gitu. Sebenarnya udah hancur juga ini saham udah lama ya. Ini bukan sih, tunggu. Iya bener ya, BHIT. Ya. Oh, dulu pernah di harga segini, gila juga ya. Nah, dari 50 sekarang sekitar 3 tahun kemudian gitu ya, John. Harga sahamnya tinggal 20 ya. Betul kan? Ya menurut lo gua tanya, itu sesuatu yang menguntungkan atau enggak? Gue nanya aja sih. Nanya aja. Ya. Terus buat ownernya rugi nggak ya? Nggak rugi, dia kan nggak rugi apa-apa. Ya makanya lo harus hati-hati, itu aja. Mau di harga RP1 nggak rugi. Ya lo nanya kan pengendali rugi gak? John? Enggak. Malah enak dapat duit gratis. Nggak perlu bayar utang, gratis dibagi saham. Enak dong. Ya, gue nanya nih, lu ngutang, nih, lu pinter Jo. Jadi gini, lu harus terbuka pikiran dia gitu. Lu ngutang, lu nggak bayar, nggak perlu bayar, diganti aja ini gue ngutang nih, gue kasih saham gue. Ya saham gue sebenarnya nggak ada harganya juga. Motor motor John KRP1 juga gue bodonanan gitu, bodoh nenen gitu kan. Gua awal lap gitu kan. Gue kasih lu saham, ya lu percaya aja saham gue berharga kan. Nyata saham gue nggak berharga terjunnya, udah mau terjun KRP1. Menurut gue sebagai pengendali untung nggak? Untung, untung gue nggak perlu bayar utang. Enak nggak ya? Itulah makanya ini abuse biasa pola kedua abuse-nya begitu. Jadi em, baik atau tidaknya, ya makanya ini gue poin terakhir gue penutup bahwa kalau lu melihat saham yang lu pegang menerbitkan obligasi ya lu sedikitnya harus mulai sedikit was-was gitu aja sih. Ya, sedikit was-was itu. Dan ya sedikit was-was, takutnya lu dikerjain gitu ya. Dan terakhir, apakah eh suku bunga obligasinya BMTR yang mau diterbitin ini bagus atau enggak buat BMTR ke depannya? Gua nggak mau jawab dan gua nggak bisa jawab gitu ya. Ya gue lebih ke arah gue mau ngajak lu berpikir menurut lu bagus atau enggak, silakan lu simpulkan sendiri, itu aja ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.